Kesalahan P3 salah satunya adalah mendukung Mas Ganjar sehingga itu dihabisi. P3 memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87%. Perolehan ini terpaut tipis di bawah 4% sebagai syarat parliamentary threshold. Ya P3 itu sudah dikepung gitu kan. P3 sudah dikepung oleh partai-partai yang berhaluan Islam yang lain. Pemilu kali ini dengan hilangnya P3 itu menghanguskan 17 juta suara. Seperti memang sengaja dikubur gitu agar tidak muncul lagi partai ini. Tapi apapun ini cukup kita harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini terhadap P3 ini. Ngompol. Hai guys, apa kabar hari ini? Balik lagi nih kita di ngumpul ngomongin politik. Masih sama gue Debbie Wage, Mas Ruri Alfaruk, dan Mas Ahmad Raufik. Langsung aja kita sapa ya guys, dan kita mau tanya-tanya soal hasil KPU nih yang kemarin baru diumumkan. Halo Mas Raufik, sebelum press conference mungkin kita bahasnya P3 dulu ya, karena PDIP belum press conference ya? Ya, nanti akan press conference. Oke, berarti kita akan sekarang dilakukan. Akan dilakukan. Karena kita menunggu juga loh ini Mas Raufik press conference ya. Karena kan kalau Nasdem udah tuh, tinggal PDIP, apakah menerima apa enggak. Tapi hari ini kita mau ngomongin P3 dulu nih, karena P3 kok kasihan banget ya ini nggak lolos ya. Tinggal dikit lagi loh ini. Ini nyesek banget nih kalau jadi P3 nih Mas Raufik. Ya. Kenapa itu Mas Raufik ya? Ya, jadi pertama saya mengucapkan inna ilaihi raji'un. Dunianya partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Ini partai saya sejak kecil dulu ini. Bapak saya Golkar, tapi ibu saya itu P3. Saya ikut partainya ibu saya. Ketika P3 tidak masuk P ini memang satu keprihatinan, dan lebih memprihatinkan lagi partai ini meninggal dunia di masa periode akhirnya Pak Jokowi. Jadi memang P3 ini di samping menghadapi tantangan yang tidak sederhana di kalangan eksternal partai-partai, termasuk ada PKB, ada PKS. Dulu ini kan P3 ini rumahnya umat Islam kan. Mau yang keras, mau yang lunak, mau yang setengah lunak, ada di sini semua. Yang liberal juga ada. Nah, ketika reformasi memang itu akhirnya berpencar ke PKB, ada yang PKS, ada yang PAN, dan segala macam. Yang itu akhirnya membuat P3 ini kehilangan elan vital. Nah, memang masa-masa periode akhir ini, sudah 2 periode ini memang terjadi banyak prahara dan konflik. Tetapi ya sebenarnya kalau hanya sekedar 4%, P3 sangat sanggup sekali, dan menurut saya tidak ada masalah. Cuma memang kesalahan P3 salah satunya adalah mendukung Mas Ganjar sehingga itu dihabisi. Kita kalau mau pelajari semua ya, dari 4 partai pendukung Mas Ganjar ini, PDIP, P3, Perindo, semua ini dikempesin. PDIP itu terjadi penurunan 5%. P3 tidak lolos. Perindo setengahnya, 50% suara dari 2029 berkurang. Begitu juga Hanum. Jadi memang ada persoalan geopolitik yang mempengaruhi hasil dari P3 ini. Tapi saya sesungguhnya berkomentar bahwa dengan ketidaklolosan P3 ini memang sungguh sangat tega menghabisi P3, karena ini partai bersejarah yang menurut saya penting dirawat bersama-sama dan
terus-menerus disupport karena memang ini sejarah politik yang menurut saya banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh yang memimpin di Republik ini dan kontribusinya juga sangat besar sekali. Jadi kalau dihabisin di periode ini sungguh sangat terlalu. Mas Ruri, apa kabar Mas Iya, Ruri? Gimana, setuju iya. nggak dengan komentarnya Mas Rofik? Salahnya P3 itu adalah mendukung Pak Ganjar. Kesalahannya itu. Kalau kata Iya, Mas Rofik. iya, ini kan memang banyak yang memberikan persepsi demikian ya, karena kok kebetulan partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Pak Ganjar ini kok tenggelam semuanya gitu. Ya betul apa yang disampaikan Mas Rofik. P3 ini kan partai bersejarah, partai tua yang tentu punya sejarah tersendiri yang kemudian kader-kadernya juga sudah cukup mengakar sampai di level bawah, tapi dalam kejadian pemilu kali ini memang sangat mengejutkan dan mengagetkan. Termasuk Perindo yang periode sebelumnya itu kan 2,7 sekian, tapi kan sekarang malah melorot 1,28 ya. Ini sungguh tragis juga. Nah, jadi wajar kalau ada kecurigaan bahwa memang ini adalah dalam tanda petik di partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Pak Ganjar ini memang dalam tanda petik sengaja dikubur gitu. Tapi P3 sebetulnya juga tidak terima dengan keputusan KPU bahwa partai berlambang Ka'bah ini tidak lolos pemilu, dan sekarang kan memang sudah melakukan action ya untuk menggugat ke MK, karena menurut versi P3 sendiri itu kan dalam hitungan manualnya yang berjenjang itu lebih dari 4% gitu. Nah, sekarang kalau direkapitulasi KPU 3,71%, nah ini yang digugat karena mereka punya perhitungan versi sendiri, berjenjang itu punya perhitungan sendiri yang diyakini itu di atas 4%. Maka kita tunggu karena P3 memang masih berjuang ya untuk bisa lolos gitu. Tapi apapun bahwa memang ini banyak kecurigaan karena PSI suaranya naik juga, ya kan? Walaupun nggak PSI, lolos untungnya ya. Kalau ya sampai lolos walaupun tidak ribut itu. lolos, wah itu Kalau kalau PSI sampai lolos, P3 nggak lolos, ribut ya, geger Mas. ya ini memang ini posisi P3 sekarang ini memang sangat sulit ya. Sebetulnya dia sudah dapat darah baru juga dengan masuknya Sandiaga Uno masuk ke situ. Dia sebagai tokoh muda, tokoh milenial, kemudian tokoh yang punya pengaruh sangat besar, dan dia juga punya dana sangat besar juga. Tapi ternyata kan tidak bisa mengangkat gitu. Nah, apakah ini bukan karena faktor Sandiaga Uno? Artinya Sandiaga Uno sendiri ini nggak cukup ternyata untuk mengangkat P3 gitu. Perlu ada injeksi darah-darah baru seperti Sandiaga Uno yang lain, mungkin baru bisa mengangkat. Karena saat ini ya P3 itu sudah dikepung gitu kan. P3 sudah dikepung oleh partai-partai yang berhaluan Islam yang lain, ada partai PKS, ada partai Umat, ada partai Gelora, dan kemudian juga PKB. Sebetulnya ada irisan juga ke PKB juga, sehingga kalau P3 ini banyak problem, ya memang bisa dikatakan sulit ya kalau untuk bisa bergerak lebih maju lagi P3-nya, karena memang selain dia dikepung oleh partai-partai yang berhaluan Islam, dan dia sendiri sebagai partai tertua memang dalam tanda kutip tadi itu seperti memang sengaja dikubur gitu agar agar tidak
tidak muncul lagi partai ini. Tapi apapun ini cukup Oke. kita harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini terhadap P3 ini. Tunggu deh, ke Mas Raffi dulu, kenapa udah inna ilahi wa inna ilaihi raji'un ini berdua-duanya, kan belum ke MK, kan ini belum selesai dong. Ya, memang belum final, tetapi memang dari hasil yang telah disampaikan oleh KPU ini menunjukkan bahwa ini real count yang dilakukan dilakukan perhitungan secara berjenjang itu P3 nggak lolos, dan kalau tidak ada MK memang sudah pasti nggak lolos, dan kita semua bersedih atas peristiwa ini karena seharusnya memang siapapun pemimpin dan tokoh bangsa ini juga memberikan ruang yang sejuk lah untuk pertumbuhan demokrasi. Jangan diberangus seperti ini. Ini kan rugi ini. Soal pemilu ini kan bukan hanya soal menang kalah, tetapi bagaimana menyajikan sebuah konsepsi demokrasi itu secara matang, dan masyarakat itu bisa memberikan diberikan ruang yang cukup, dan dia bisa memberikan istilah saya itu menjadikan partai-partai yang sudah berjasa terhadap bangsa ini juga punya eksistensi yang lebih dibandingkan partai-partai yang baru. Tapi saya sih berharap bahwa nanti di MK itu P3 ini juga punya kesempatan untuk menunjukkan semua bukti-bukti sehingga bisa hidup kembali. Apalagi Kalau kurangnya bisa cuma hidup 0,29 ya, kembali, Mas? gimana? Apalagi kan kurangnya cuma 0,29 Iya. untuk 4%, sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Jadi kalau misalkan bisa membuktikan itu dan MK memutuskan bahwa P3 lolos PT, maka tidak jadi kata-kata innalillahi saya cabut. Jadi intinya, Tapi untuk sementara innalillahi dulu. sementara tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini kita sangat berduka, benar-benar berduka atas situasi ini. Jadi ini politik zero sum game ini memang sangat tidak baik sama sekali, dan ini merusak hakikat demokrasi yang sesungguhnya. Dan saya berharap ini ke depan tidak terulang. Tadi Mas Ruri itu bilang ini juga ada faktor ya, mungkin darah segarnya Mas Sandiaga Uno ini tidak cukup untuk membuat P3 untuk bergerak, karena ada saingannya, ada PKB yang dapat 10% lebih, ada PKS dapat 9%, dan mereka mungkin lebih modern gitu ya. Apalagi Pak Caimin kemarin ikut calon cawapres gitu kan. Ya, Apakah memang dari begini. P3-nya sendiri udah sebenarnya berat gitu, hanya mengandalkan sosok Sandiaga Uno yang baru masuk juga terakhir-terakhir kan? Saya tidak mau mengkoreksi P3 secara internal ya, karena pasti P3 punya dapur tersendiri bagaimana cara survive dan terus menghidupkan giroh perjuangan partai P3 secara internal. Tetapi saya melihat bahwa basis P3 itu sesungguhnya cukup jelas, walaupun sudah ada PKB, ada PKS, ada PAN, ada umat dan segala macam. Basis P3 itu juga masih ada dalam konteks ini, misalkan pesantren-pesantren yang memang punya afiliasi dengan tokoh-tokoh tertentu. Misalkan Mbah Mun Allahyarham, ini kan P3 main. Ini adalah tokoh sentralnya, dan banyak santrinya, keluarga besarnya, segala macam yang afiliatif dengan pesantrennya Mbah Mun itu juga mayoritas P3. Jadi ini menurut saya yang tidak bisa dinihilkan begitu saja. Tapi kalau menurut saya intervensi politik untuk membuat P3 tidak lolos itu juga sangat dominan, luar biasa ya. Itu sangat mempengaruhi kegagalan P3 dalam
pemilu Ya, kali. itu saya juga mencurigai di situ bahwa kenapa P3 dalam tanda kutip dikubur itu Mhm. bagian dari satu skenario bagaimana pada saat nanti angket lolos itu Mhm. powernya PDIP sebagai inisiator angket di parlemen itu berkurang dukungannya sehingga Hmm. PDIP mengandalkan dukungan dari PKS, Nasdem dan PKB. Nah, sementara kan yang asli Mhm. koalisinya dengan PDIP kan P3. Nah, sekarang kalau P3 itu sudah dikubur dalam tanda petik itu ya artinya memang eh, PDIP itu menyeberang untuk bisa mendapatkan Sendirian ya, ya ya sendirian dan PDP menyeberang sendirian. ya Hmm. menyeberang sendirian dan dia berjuang untuk bisa mendapatkan dukungan secara solid dari Nasdem, PKB sama PKS. Yang jadi masalah di situ. Nah, Hmm. maka ini memang keputusan yang dampaknya besar ya, karena apapun semua sekarang berharap diangket gitu. Maka Hmm. memang luar biasa karena PDIP sendiri juga secara pencapaian kan juga kursinya kan juga hilang 19 kursi ya. Mhm. Kecuali kalau P3 ini benar-benar tidak bisa bangkit dan benar-benar almarhum, itu ada Mhm. 3 suara dari Jatim itu akan lari ke PDIP gitu. Hmm. Jadi bisa Wah, jadi ini panasnya panas banget ya. Karena kalau walaupun suara PDIP lebih banyak dari Golkar, ini apa betul ya kursinya Golkar lebih banyak dari PDIP? Oh, enggak. Sekarang kalau lihat konstelasi dan dari hasil kursi PDI yang Paling banyak apa tetap ya. yang tertinggi, jadi ini akan bakal ada babak politik baru yang akan menjadi pembahasan yang menghangat dan pasti akan ada kekuatan-kekuatan yang tersingkir atas peta politik hari ini. Oke. Tapi Mas Rofik, kalau ya, tadi Mas Rul, kita bahas lain waktu. Intinya menarik. nah kita sekarang bahas lagi ke P3 Gimana? ya. Jadi kita bahas ke P3 lagi nih soal Mas Ruli tadi bilang ini ada hubungannya dengan mungkin bargaining power antara P3 dan pemerintahan sekarang gitu ya. Mungkin kalau mau lolos harus nggak terlalu bersuara di hak angket Ya, atau bagaimana gitu, Mas ya Rofik. begini, karena cara berpolitiknya itu adalah sangat maksiavelis, maka siapapun lawan harus Bumi dihabisi. hanguskan. Jadi modelnya zero sum game. Jadi begitu bisa dinolkan atau bisa dihabisin, maka secara otomatis the winner take all lah istilahnya. Pemenang itu akan mengambil keseluruhan. Jadi ini Hmm. benar-benar kekuasaan murni yang tidak ada spirit perjuangannya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi Hmm. ini kekuasaan ansih yang benar-benar menindas kepada si lemah. Nah, dalam konteks ini ketika P3 tidak lolos PP, maka sudah barang tentu ini akan membuat koalisi Hmm. mereka itu akan terkurangi bebannya. Ketika misalkan P3 nggak lolos kan berarti 5 tahun ke depan itu nggak ada lagi istilahnya yang tambahan-tambahan yang ngerecokin. Nah, tentu Hmm. dengan hilangnya P3 ini juga akan sedikit eh, mempersempit ruang negosiasi. Nah, Hmm. ya inilah politik Machiavellis itu. Tetapi menurut Hmm. saya juga kalau P3 pada akhirnya bisa memberikan pembuktian secara utuh dan dia bisa lolos ke parlemen dengan pembuktian-pembuktian di MK nanti, maka saya hakul yakin bahwa perseteruan di parlemen juga akan semakin kencang. P3 yang semula dianggap telah labil antara mau segera merapat ke 02 atau tetap di 03, nanti juga akan jauh lebih galak ketika dia bisa masuk ke parlemen terhadap presiden terpilih. Oke, Mas Seruri.
Mungkin untuk closing statement-nya menanggapi tentang P3 yang tidak lolos ini. Ya, saya bagaimana ya, ini pelajaran buat partai-partai Islam yang lain ya, karena apapun P3 ini punya sejarah. Jadi kalau memang yang menggunakan label partai Islam untuk bisa diterima oleh masyarakat secara luas, memang harus banyak melakukan pembenahan-pembenahan ya, baik secara internal kepartean maupun secara eksternal kepartean, karena bagaimanapun sekarang masa itu sangat heterogen, dan sekarang masyarakat sudah mulai terdidik bagaimana melek politik, sehingga tidak bisa hanya dengan menjual baju partai kemudian orang tertarik untuk berpihak kepada partainya. Jadi apa yang menjadi pelajaran dari P3 ini menjadi pelajaran berharga juga untuk partai-partai yang berbasis Islam gitu. Dan yang kedua adalah ya inilah butuh suatu pelajaran juga, bahwa ini dalam berpolitik itu memang ada risikonya gitu. Ketika berpihak kepada keputusan yang dipilih dan ternyata gagal, memang juga harus siap menerima risiko, karena Risiko apapun politik dalam ya. risiko politik, apapun dalam pertarungan politik dalam pencapresan ini memang punya risiko besar gitu ya. Ini seperti apa yang dialami oleh P3. Saya kira P3 ini sangat dalam hatinya itu bergolak ya, dan saya kira masih marah karena ada misalnya kayak caleg dari Jawa Timur yang kemudian suaranya terbesar periode lalu juga terbesar di Indonesia, namanya Ahmad Baidowi ya. Itu wasekjen P3, itu suaranya terbesar di Indonesia, dan sekarang ini pun suaranya juga besar juga, 435.000 itu suaranya. Jadi sekarang ini artinya dia itu juga hilang suaranya. Nah, Karena inilah 0,29 ini ya. iya. Jadi PT. ini P3, aduh, memang kita tidak bisa mengerti kenapa P3 bisa Tidak lolos ya. tidak lolos. Itu Oke. ya, meskipun Mas Rofik sendiri juga sedih juga itu sebetulnya. Iya, mungkin Mas Rofik closing statement-nya sedikit sebelum menghadiri press conference yang kita tunggu-tunggu nih, Mas Rofik. Singkat saja. Ya, jadi gini, pemilu kali ini dengan hilangnya P3 itu menghanguskan 17 juta suara. 17 juta suara itu kalau dilawankan dengan dengan Nasdem, dengan PKS, dengan ini masih menang yang 17 juta ini. Ini artinya ada suara yang terbuang begitu besar. Dan kontributor utamanya itu adalah P3. Menurut saya, kalau di MK kalah, saya berharap P3 harus berjuang keras untuk meyakinkan, untuk bisa membuktikan bahwa dia partai yang lolos, sehingga bisa berkontribusi jauh lebih besar dan memperjuangkan kebenaran di atas di atas kebenaran. Jadi intinya kebenaran itu memang harus diperjuangkan. Kita memang melihat situasi ini sedih, tetapi dengan ada upaya yang maksimal nanti ketika P3 bisa sampai ke Senayan kembali, tentu itu adalah sebuah harapan yang memang selama ini kita inginkan agar P3 itu tetap terus bertahan. Siap Mas Rofik, selamat press conference. Mas Ruri, makasih banyak. Ya, makasih. Kita agak buru-buru hari ini karena dia mau press conference. Oke guys, gimana menurut kalian nih? Kalian pasti prihatin juga ya kalau P3 nggak masuk, 17 juta suara hilang kalau P3 nggak masuk di MK nanti gitu ya. Tapi kalaupun masuk tetap aja hilang 17 juta kurang 4 juta. Jadi ya cukup banyak suara yang hilang karena parliamentary threshold ini. Tapi ya kita berharap semoga P3 menang di MK dan semoga ya
gimana ya, banyak banget masalahnya soal di pemilu ini ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa lebih baik lah di pemilu yang besok, dan yang hak angket ini mudah-mudahan nggak jadi bargaining power yang kuat untuk P3 menyerah ya, kalaupun lolos nanti di MK tidak menyerah di hak angketnya. Gitu ya guys, menurut kalian gimana? Komen ke sini ya guys. Makasih banyak guys, sampai ketemu lagi besok. Bye.